Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Setiani MM selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori Perilaku Organisasi dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan saat ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Adi Rahmawati sebagai moderator beserta anggota kelompok 3, yaitu ada Bagas Adi Firmansyah dan Dinda Cahya Imana. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang determinan struktur organisasi. Langsung saja, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi di sini adalah bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Yang artinya di mana struktur organisasi di sini merupakan garis besar dalam perusahaan yang mendeskripsikan tentang komponen-komponen yang menyusun perusahaan di mana setiap individu dan SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur struktur organisasi. Unsur-unsur struktur organisasi itu ada 6. Yang pertama yaitu spesialisasi kerja, yang artinya suatu derajat di mana tugas dalam organisasi itu dibagi-bagi dalam pekerjaan-pekerjaan yang terpisah. Yang kedua yaitu departementalisasi, yang artinya dasar-dasar yang dipakai untuk mengelompokkan bersama sejumlah pekerjaan. Yang ketiga yaitu rantai komando, yang artinya garis tidak putus dari wewenang yang menjulur dari puncak organisasi ke tingkat terbawah dan memperjelas kepada siapa melapor dan siapa yang melapor. Yang keempat yaitu rentang kendali. Artinya jumlah bawahan yang dapat diarahkan secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu merupakan keadaan di mana suatu keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam suatu organisasi. Sedangkan desentralisasi itu keadaan di mana suatu keputusan diambil dari karyawan tingkat bawah menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan yang terakhir yaitu formalisasi. Artinya keadaan di mana suatu keputusan atau pekerjaan itu menjadi suatu hal yang baku atau resmi yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan. Selanjutnya yaitu determinan struktur organisasi yang terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu strategi, yang kedua besaran, dan yang ketiga teknologi, yang keempat lingkungan. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang determinan struktur organisasi yang pertama, yaitu strategi. Pengertian strategi, menurut Alfred Candler, strategi is the determination of the basic long-term goals and objective of an enterprise. Beliau mengatakan bahwasannya strategi merupakan penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang dasar bagi suatu perusahaan. Sedangkan untuk mencapai tujuan itu sendiri, maka strategi ini harus dibarengi dengan adopsi tindakan dan sumber daya yang diperlukan. Sedangkan menurut Gary Johnson dan Kevin Scholes dalam buku Exploring Corporate Strategy, dijelaskan bahwasannya strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan suatu keunggulan. Dari dua tokoh di atas yang saya sebutkan, mereka sama-sama mengatakan bahwasannya strategi merupakan sasaran dan cakupan jangka panjang di masa depan. Itu artinya strategi ini dibuat untuk kepentingan perusahaan di masa mendatang dengan mencapai kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan dan stakeholder. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi. Menurut Mills and Snow, jenis-jenis strategi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, reaktor, selanjutnya prospektor,
analyzer, dan juga yang terakhir yaitu defender. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu reaktor. Jenis strategi ini merupakan jenis strategi yang tidak terlalu mempertimbangkan keadaan lingkungan. Yang kedua, prospektor. Jenis strategi ini lebih mengutamakan inovasi dan fleksibilitas. Jadi strategi yang dibuat harus benar-benar bersifat fleksibel dan inovasi baru. Yang ketiga yaitu analyzer. Analyzer merupakan jenis strategi yang mengutamakan stabilitas dan efisiensi, dan juga mengutamakan pengendalian terpusat. Yang terakhir yaitu defender. Defender tidak jauh berbeda dengan analyzer, juga merupakan jenis strategi yang sama-sama mengutamakan stabilitas dan efisiensi. Namun apa perbedaannya dengan analyzer? Ketika analyzer berupaya membuat strategi yang bisa membuat perubahan, maka defender hanya mengikuti arus, artinya tidak membuat suatu perubahan yang terlalu signifikan. Selanjutnya yaitu strategi bersaing porter. Yang pertama yaitu ada cost leadership strategi, di mana ketika suatu perusahaan atau organisasi ingin menguasai pasar, maka perusahaan atau organisasi tersebut harus menawarkan produk atau barang dan jasa yang kualitasnya sama-sama baik dengan pesaingnya, tetapi dijual dengan harga yang jauh lebih rendah. Maka dengan hal itu otomatis konsumen akan lebih tertarik kepada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu differentiation strategi, di mana perusahaan atau organisasi ketika ingin menguasai pasar, mereka harus menciptakan suatu produk atau jasa yang unik atau yang berbeda dengan yang lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat atau konsumen itu lebih mudah mengenal produk yang kita tawarkan daripada produk-produk yang beredar sama di pasaran. Yang ketiga yaitu fokus strategi, di mana fokus strategi ini merupakan strategi perusahaan yang terfokuskan pada segmen-segmen kecil. Misalkan perusahaan A terfokus pada segmen kelas menengah ke bawah, sedangkan perusahaan B terfokus pada segmen kelas menengah ke atas, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu stuck in the middle, artinya perusahaan tersebut tidak mempunyai strategi yang jelas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Mereka tetap mempunyai tujuan, akan tetapi strategi untuk mencapai tujuan tersebut tidak jelas, sehingga perusahaan tersebut stagnan dan tidak mengalami progres apapun. Selanjutnya yaitu kerangka integratif Miller. Yang pertama yaitu inovasi, di mana produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan harus baru dan tidak sama dengan pendahulunya. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi pasar, bahwasannya kita harus tahu bagaimana keberagaman yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga yaitu breadth innovation stability, maksudnya yaitu kita harus bisa memilih dan memilah produk, layanan, dan tempat yang tepat. Maksudnya yaitu kita harus bisa menawarkan produk yang tepat di tempat yang tepat dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya yaitu kontrol biaya. Kontrol biaya dimaksudkan yaitu setiap transaksi atau pengeluaran diawasi secara ketat oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu strategi imitasi. Strategi imitasi merupakan strategi di mana kita beralih ke produk baru atau kita beralih ke tempat baru yang kebenarannya telah dibuktikan. Selanjutnya yaitu macam-macam strategi. Macam-macam strategi dibagi menjadi dua, yaitu corporate level strategi dan business level strategi. Yang pertama, corporate level strategi merupakan strategi yang sudah biasa kita jalankan pada kehidupan sehari-hari. Corporate level strategi juga digunakan dalam badan hukum yang bertujuan untuk kebersamaan atau kepentingan secara umum. Yang kedua yaitu business level strategi. Berbeda dengan corporate level strategi. Ketika corporate level strategi merupakan
strategi yang digunakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum, maka business level strategi yaitu strategi yang digunakan hanya untuk kepentingan bisnis atau untuk mendapatkan keuntungan. Kita lanjut ke determinan struktur organisasi yang kedua, yaitu besaran. Pengertian besaran. Besaran organisasi adalah prediktor dari vertikal diferensiasi dalam organisasi. Maksudnya, ketika organisasi atau perusahaan ini besar, maka jumlah karyawan dan total aset yang dimilikinya pun juga banyak. Organisasi atau perusahaan yang besar mempekerjakan banyak karyawan dan juga di dalamnya terdapat hierarki kepengurusan atau hierarki organisasi, terdapat juga divisi-divisi, kemudian ada departementalisasi, dan juga terdapat banyak aturan-aturan formalisasi yang mengatur berbagai bidang tersebut. Yaitu hubungan struktur organisasi besaran. Yang pertama, hubungan struktur organisasi besaran dengan sentralisasi, yaitu organisasi yang besar biasanya akan menggunakan sistem kerucut dalam menentukan kinerjanya. Artinya, dalam perusahaan atau organisasi yang besar itu terdapat hierarki kepengurusan secara segitiga. Itu istilahnya karyawan kecil akan memiliki tanggung jawab kepada atasan. Kemudian atasan dari karyawan kecil tersebut memiliki tanggung jawab terhadap atasan di atasnya lagi. Hingga nanti terdapat suatu atasan tertinggi di mana atasan tertinggi tersebut merupakan seseorang yang menentukan seluruh keputusan dari perusahaan. Yang ketiga yaitu hubungan struktur organisasi besaran kompleksitas. Semakin besar organisasi, maka semakin nyata keberagaman divisi yang ada. Hal itu sudah jelas bahwa semakin besar organisasi atau perusahaan, maka di dalamnya juga terdapat karyawan yang sangat beragam, divisi yang sangat beragam, dan juga di sana terdapat masalah dan tantangan yang beragam pula. Yang terakhir yaitu hubungan struktur organisasi besaran formalisasi. Organisasi yang besar pasti diiringi dengan masalah yang besar pula. Seperti yang saya singgung di poin sebelumnya, bahwasannya organisasi yang besar maka akan memiliki kompleksitas yang sangat besar, di mana antar karyawan, kemudian tantangan dan masalah itu akan sangat kompleks. Seperti contoh, perusahaan membuat suatu peraturan di mana peraturan tersebut tidak baku, maka sebagian karyawan akan mematuhi peraturan tersebut dan sebagian karyawan lainnya tidak akan mematuhi peraturan tersebut, sehingga atasan dari perusahaan tersebut membakukan peraturan tersebut. Tujuannya agar terjadi kesesuaian dan keselarasan antara karyawan. Yang terakhir yaitu masalah dalam organisasi. Masalah umum dalam organisasi besar diantaranya birokrasi semakin kompleks, kemudian kesulitan mengelola jika tersebar secara geografis. Nah, ini maksudnya jika suatu organisasi atau perusahaan itu semakin besar dan tidak terletak dalam suatu tempat, maka untuk melakukan koordinasi dan pengaturan itu akan semakin susah. Yang ketiga yaitu kebutuhan mengumpulkan dan memproses informasi menjadi pengetahuan bersama. Dan yang terakhir yaitu waktu yang lebih panjang untuk melakukan sesuatu. Hal ini sudah jelas bahwasannya dalam perusahaan yang besar terdapat hierarki kepengurusan. Itu artinya ketika karyawan ingin melakukan sesuatu, maka untuk menunggu keputusan dari pimpinan pusat itu memakan waktu yang lama. Sedangkan untuk mengatasi masalah dalam organisasi besar, di sini saya menyebutkan 4 hal, yaitu yang pertama outsourcing, kemudian yang kedua menyeimbangkan sentralisasi dan desentralisasi perusahaan, yang ketiga membagi organisasi menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, dan yang terakhir yaitu meyakinkan bahwa ada orang kunci pada bagian-bagian yang penting. Selanjutnya, teknologi. Teknologi merujuk pada proses serta metode yang mengubah input menjadi output dalam organisasi. Ada beberapa ahli yang mengamati keterkaitan teknologi dan struktur organisasi. Yang pertama ada
Joan Woodward. Beliau mengajukan 3 jenis teknologi produksi, unit, mass, dan proses. Kontribusi utamanya terletak pada pengidentifikasian hubungan yang mencolok antara kelas-kelas teknologi itu dan struktur selanjutnya dari perusahaan-perusahaan tersebut, dan menunjukkan bahwa keefektifan perusahaan-perusahaan tersebut ada kaitannya dengan kecocokan antara teknologi dan struktur. Ilmuwan lainnya ada Pero. Ia berkesimpulan bahwa semakin rutin teknologi, maka semakin terstruktur organisasinya. Menurut Thomson, penelitiannya memperlihatkan bahwa saling ketergantungan yang diciptakan oleh teknologi penting dalam menentukan struktur organisasi. Kontribusi mereka menunjukkan bahwa teknologi rutin secara positif berhubungan dengan kompleksitas yang rendah dan formalisasi yang tinggi. Teknologi rutin secara positif berhubungan dengan sentralisasi, namun hanya jika formalisasinya rendah. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial (SDM) dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi diartikan sebagai keseluruhan faktor luar, eksternal, dan faktor dalam internal. Organisasi yang mempunyai kekuatan langsung dan tidak langsung mempengaruhi kegiatan serta kelangsungan hidup organisasi perusahaan. Baik, lingkungan organisasi ialah segala sesuatu atau segala hal yang dapat mempengaruhi kesuksesan sebuah perusahaan. Jadi lingkungan organisasi ini jika kita bagi secara garis besar, kita bagi secara umum saja ya, gitu. Lingkungan organisasi terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan organisasi terbagi menjadi internal dan eksternal. Nah, ketika saya menyebutkan internal dan eksternal, pasti telah terbayang definisi dari internal adalah lingkungan di dalam organisasi dan lingkungan eksternal adalah lingkungan di luar organisasi. Nah, secara bahasa memang seperti itu. Namun dalam konsep manajemen, lingkungan internal adalah segala sesuatu atau segala hal yang dapat diatur atau under control suatu perusahaan. Nah, kalau lingkungan internal itu mau bagus, enggaknya itu tergantung dari perusahaan itu tersebut. Lingkungan internal terdiri dari norma, aturan, karyawan, pemegang saham, dewan direksi, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan eksternal adalah segala sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Artinya, si organisasi ini hanya menyesuaikan diri saja kepada perubahan-perubahan dari lingkungan eksternal tersebut. Lingkungan eksternal terdiri dari konsumen, supplier, pemerintah, serikat kerja, pesaing, teknologi, politik, dan demografi. Selanjutnya, lingkungan organisasi eksternal dibagi menjadi 2. Ada lingkungan langsung dan lingkungan tidak langsung. Lingkungan eksternal langsung adalah segala sesuatu yang berpengaruh langsung kepada perusahaan, sering disebut sebagai lingkungan kerja. Lingkungan eksternal tidak langsung adalah segala sesuatu yang tidak berpengaruh secara langsung kepada organisasi, biasanya disebut dengan lingkungan umum. Nah, di slide sebelumnya, lingkungan organisasi eksternal dibagi menjadi 2. Nah, lingkungan organisasi langsung contohnya seperti yang pertama ada konsumen. Kalau perusahaan bisnis gitu ya, konsumennya itu siapa sih? Konsumen di sini ialah pihak yang mengkonsumsi produk yang kita tawarkan. Lalu apakah konsumen itu hanya orang saja? Belum tentu, bisa jadi konsumen adalah perusahaan atau organisasi juga, dan bisa juga pemerintahan. Misalnya ya, sebuah perusahaan membutuhkan advice, membutuhkan konsultasi. Nah, perusahaan ini tuh bisa dapat bekerja sama dengan perusahaan konsultan. Kemudian yang kedua ada supplier. Ini adalah pemasok. Ketika kita memiliki suatu perusahaan yang memproduksi barang, pasti ada juga yang memasok bahan baku dong. Nah, pemasok ini juga termasuk ke dalam lingkungan eksternal. Karena kita itu tidak bisa mengatur pemasok ini. Ketika kita melanggar kontrak, ketika kita melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, pemasok ini bisa memutuskan pasokannya ke perusahaan kita. Kemudian ada pemerintah. Nah, pemerintah ini adalah pihak eksternal juga ya, karena bersifat berperan sebagai regulator atau penetap aturan. Mereka yang menegakkan aturan bagaimana aturan main perusahaan di dalam industri. Selanjutnya ada serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini adalah organisasi yang didirikan oleh para pekerja. Walaupun karyawan itu masuk kepada lingkungan internal, namun ketika mereka sudah tergabung di dalam suatu organisasi, maka itu menjadi lingkungan eksternal. Karena ketika mereka melakukan demonstrasi, unjuk rasa, dan lain-lain itu tidak dalam under control perusahaan. Kemudian ada lembaga keuangan. Organisasi akan tergantung pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan akan memberikan input modal keuangan. Lembaga keuangan juga menjadi perantara bagi organisasi ke pasar keuangan.
Pasar keuangan akan memperlancar aliran dana dari pihak surplus ke pihak yang membutuhkan atau defisit dana. Manajer harus menentukan alternatif pendanaan yang paling murah dan paling fleksibel begitu. Kemudian ada pesaing. Nah, pesaing ini ialah perusahaan yang mempunyai target market yang sama. Jadi itu contohnya kayak misalnya saya mempunyai perusahaan sepatu gitu ya, tapi ini sepatu buat wanita kayak high heels gitu. Nah, itu tuh bukan pesaing perusahaan Adidas yang kayak dia memproduksi sepatu sport. Kan beda target marketnya gitu. Kemudian ada lingkungan tidak langsung, misalnya itu sosial. Nah, sosial tuh termasuk mencakup ke dalam demografi. Nah, demografi ini terkait di usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Terus lalu ada gaya hidup, merupakan manifesti keluar yang nampak dari sikap dan nilai seseorang. Lalu ada nilai sosial, di setiap negara mempunyai nilai yang berbeda-beda. Masyarakat bisnis yang sukses di Amerika adalah yang mempunyai daya saing individual yang tinggi. Di Indonesia adalah mengandalkan pada jaringan kerjasama bisnis yang berarti membutuhkan keterampilan sosial yang tinggi dan kurang menonjolkan gaya kompetisi. Dan di Jepang lebih menonjolkan kerjasama begitu. Kemudian lingkungan eksternal lainnya ada ekonomi ya. Faktor ekonomi juga menentukan keberhasilan perusahaan. Apalagi di masa pandemik seperti ini ekonomi lagi turun. Makanya kan pemerintah membuka PSBB begitu. Karena kalau ekonomi kita tidak berjalan ya maka perusahaan-perusahaan akan bangkrut. Nah, kalau perusahaan bangkrut maka terjadi banyak PHK dan pengangguran dan lain sebagainya. Lalu ada politik. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pembisnis banyak juga yang terjun ke ranah politik ya, meskipun tidak dapat mengatur sepenuhnya namun paling tidak dapat sedikit mempengaruhi. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Perusahaan hanya bisa menyesuaikan diri atau merespon terhadap perubahan teknologi. Banyak perusahaan-perusahaan yang gagal dalam merespon perkembangan teknologi. Contohnya perusahaan Nokia. Salah satu ucapan yang sangat terkenal yang diucapkan oleh direktur Nokia, kami tidak membuat kesalahan, kami tidak salah target marketingnya, namun kami tidak merespon perkembangan teknologi dan itu membuat perusahaan kami bangkrut. Selanjutnya ada dimensi internasional. Dimensi internasional menjadi semakin penting di era globalisasi. Perekonomian negara-negara di dunia menjadi semakin terbuka. Perusahaan dengan logika global akan mencari sumber daya di mana saja di dunia dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Perusahaan mencari modal di Eropa karena lebih murah dan mendirikan pabrik di Indonesia karena tenaga kerjanya murah. Menjual produknya di Amerika Serikat karena pasar yang besar. Persaingan produk impor jelas akan mempengaruhi produsen lokal. Kemudian ada juga lingkungan internal. Itu terdiri dari karyawan. Ya, perusahaan dapat mengatur berapa jumlah karyawannya. Bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Kalau karyawannya tidak bagus ya bisa saja di PHK. Makanya dia termasuk ke dalam lingkungan internal. Lalu selanjutnya ada Dewan Komisaris. Komisaris ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemegang saham. Bisa dijumpai pada perusahaan dengan bentuk PT. Tugas pokok komisaris adalah mengawasi manajemen, memastikan manajemen bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada pemegang saham. Pemegang saham memberikan modal ke perusahaan dalam bentuk penyertaan. Dengan demikian, mereka memiliki perusahaan dan mempunyai hal dan kewajiban. Hak mereka antara lain berbagi keuntungan. Kewajiban mereka antara lain menanggung resiko perusahaan. Selanjutnya ada jaringan stakeholder. Pihak-pihak yang telah disebutkan yang menentukan nasib perusahaan, stakeholder. Membentuk jaringan antar stakeholder dengan organisasi. Contoh pemegang saham menunjuk Dewan Komisaris, kemudian Dewan Komisaris mengawasi kerja manajemen dan prestasi organisasi. Stakeholder juga berperan ganda. Karyawan organisasi akan menjadi stakeholder sebagai karyawan dan juga sebagai stakeholder konsumen. Di samping itu, stakeholder yang berbeda dapat bersatu apabila memperjuangkan hal yang sama. Contoh, konsumen yang menginginkan informasi produk yang tidak menyesatkan, maka mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah. Baik, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.